melaporkan Bilar kantor polisi gara-gara KDRT. Oh my god. Bilar, kenapa kamu? Aduh, ampun deh. Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak dibenarkan dalam bentuk apapun, ya. Andaikan seseorang atau suami melakukan kekerasan, memukul atau menghina atau apapun secara verbal, baik fisik maupun verbal, itu urusannya polisi. Oke, ini juga sudah kriminal. Paham? Jadi jangan anggap enteng berhadapan dengan saya. KDRT menurut Undang-Undang 2004 Nomor 23 tindakan yang merugikan, mensensarakan seseorang baik secara fisik, seksual, psikis, dan yang mengakibatkan keadaan rumah tangganya kacau balau. Dalam undang-undang ini mengandung azas kesetaraan gender ya guys. Jadi bisa laki-laki maupun perempuan, keduanya bisa mendapat atau menjadi pelaku atau korban secara hukum. Oke. Korban juga bisa mendapatkan perlindungan dan harus mendapat perlindungan karena bagaimanapun juga korban bisa melapor baik secara langsung atau melalui pihak kedua, yaitu mungkin orang tuanya, pamannya, adiknya, kakaknya dan sebagainya melalui dan menggunakan surat kuasa ya guys. Nah, di sini KDRT itu menimbulkan efek trauma yang begitu dahsyat loh, hati-hati. Baik secara emosi, mereka akan merasakan kesedihan, kekecewaan, cemas, marah, dan merasa tidak berharga lagi. Bahkan suka mengisolasi diri loh, menarik diri dari masyarakat atau dari keramaian. Itu kan udah repot ya. Dan dapat menurunkan fungsi kognitif guys. Nah, dalam jangka panjang, dia pun atau si korban bisa saja kehilangan konsentrasi, mengalami depresi, hingga yang sangat parah yaitu post traumatic stress disorder atau PTSD ya. Jadi apapun permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, sebaiknya tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Semoga masalah Lesti Bilar bisa lebih jelas dan diselesaikan dengan baik. Nah, kalau udah lapor ke polisi, artinya mohon maaf ya, barangkali sudah terjadi beberapa kali namun ditutupi, bisa saja begitu. Namun hal ini kita tidak boleh melakukan praduga tak bersalah sebelum ada masalah ini terang benderang dan dijelaskan oleh kedua belah pihak. Oke, jadi kalian guys, para fansnya Leslar, jangan sampai ada terprovokasi dalam bentuk apapun, dan kalian harus menjaga masing-masing. Tidak boleh ada pertengkaran, adu argumen oleh masing-masing fansnya. Saya yakin sih mereka fansnya Leslar juga solid ya, dan tidak ada memihak satupun baik Leslar, Lesti maupun Bilar. Oke, jadi tetap kita teguh, kita harus berpikir bahwa mereka berdua sudah punya anak. Jadi please, kita semua jangan sampai memperkeruh keadaan. Oke, salam Lita Gading. Lesti Kejora laporkan Rizky Bilar karena diduga KDRT. Gimana sih aturan KDRT secara hukum? Mari kita bahas bersama-sama. Karena kebetulan gue juga sekolah hukum, jadi sedikit-sedikit gue mengerti lah terkait dengan undang-undang KDRT, apa itu KDRT, bagaimana peran korban dan pelaku dan lain sebagainya. Jadi kita pertama-tama bahas dulu apa KDRT itu. Jadi menurut undang-undang, di undang-undang KDRT tahun 2004 nomor 23, dijelaskan kalau yang namanya KDRT itu adalah tindakan yang menyengsarakan, merugikan seseorang itu baik secara psikis, seksual, psikologis, keadaan rumah tangga lah yang betul-betul memuakkan, merugikan, dan menyengsarakan dan lain sebagainya. Nah, di undang-undang juga KDRT ini sebetulnya menganut asas kesetaraan gender. Jadi tidak hanya lelaki, tidak hanya perempuan, keduanya bisa jadi pelaku, keduanya bisa jadi korban. Jadi KDRT ini tidak memandang jenis kelamin berdasarkan undang-undang KDRT di nomor 23 tahun 2004 tadi. Nah, undang-undang juga mengatur di pasal 10-nya terkait dengan KDRT ini, korbannya ini berhak mendapatkan perlindungan, pelayanan, pendampingan, dan lain sebagainya supaya betul-betul dilindungi ini si korban yang mengalami KDRT. Lebih lanjut ada lagi terkait dengan, orang kan bertanya-tanya nih, jadi sebetulnya apakah Lesti ini melaporkan KDRT bisa diwakilkan, atau memang KDRT itu secara hukum itu memang harus yang KDRT, yang harus yang korban ini yang melaporkan. Jadi secara undang-undang
terkait KDRT ini sebetulnya bisa dilaporkan oleh lain pihak di luar diri sendiri. Jadi kalau seseorang mengalami KDRT, dia bisa memberikan surat kuasa ke pamannya, ke orang tuanya, adik, kakak, dan lain sebagainya untuk melaporkan hal ini karena bisa diwakilkan. Jadi begitu ya. Jadi suatu saat kalau kalian mendapatkan tindakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bisa melaporkan atau bisa juga diwakilkan laporannya kepada keluarga kalian. Bagaimana nih komentar kalian terkait dengan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora dicekik dan dibanting ke lantai oleh Rizky Bilar? Mari kita bahas rentetan kasusnya serta ancaman hukum apa yang kemungkinan bisa menjerat Muhammad Rizky Bilar dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini. Jadi berdasarkan keterangan dari kepolisian, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Zulfan namanya, menerangkan kalau kejadian ini bermula ketika Rizky Bilar ini kepergok selingkuh oleh istrinya Lesti Kejora ini. Jadi pada awalnya ini Rizky Bilar ini ketahuan selingkuh, namun ketika kepergok, Rizky Bilar ini malah emosi. Selanjutnya, pihak dari Lesti Kejora ini meminta untuk Rizky Bilar ini memulangkan saja ke rumah orang tuanya. Namun karena emosi, kemudian Rizky Bilar malah mencekik leher Lesti Kejora hingga membantingnya. Kejadian ini pun tidak terjadi satu kali, berdasarkan keterangan dari kepolisian. Kejadian ini terjadi berulang-ulang, kemudian dibanting juga ke lantai, hingga kemudian Lesti Kejora akhirnya melaporkan si terlapor ini, Muhammad Rizky Bilar, ke kepolisian Polda Metro Jaya. Atas kasus ini, pertanyaan banyak orang mungkin tertuju kepada ancaman hukum apa yang kira-kira bisa menjerat Muhammad Rizky Bilar ini sebagai terlapor, hingga kemudian berapa tahun penjara dan lain sebagainya. Jadi di kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan pasalnya ya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terkait dengan ancaman hukumnya KDRT ini sebetulnya bermacam-macam. Tergantung akibatnya juga, didasarkan pada akibatnya. Ada yang menderita kekerasan fisik, batin, atau bisa saja kematian yang kemungkinan ancamannya lebih besar ya. Kalau ada kematian bisa berbelas-belas tahun. Jadi kalau ringan biasanya hukumannya juga lebih ringan, namun maksimal sih dari KDRT ini bisa sampai 15 tahun penjara. Bagaimana nih terkait pendapatmu untuk masalah Rizky Bilar ini, di mana dia melakukan KDRT, membanting dan mencekik istrinya Lesti Kejora, seorang public figure, penyanyi dan juga artis terkenal asal Indonesia. Jadi KDRT ini tidak memandang jenis kelamin berdasarkan Undang-Undang KDRT di nomor 23 tahun 2004 tadi. Nah, Undang-Undang juga mengatur di pasal 10-nya terkait dengan KDRT ini, korbannya ini berhak mendapatkan pelindungan, pelayanan, pendampingan dan lain sebagainya supaya betul-betul dilindungi ini si korban yang mengalami KDRT. Lebih lanjut ada lagi terkait dengan, orang kan bertanya-tanya nih, jadi sebetulnya apakah Lesti ini melaporkan KDRT bisa diwakilkan, atau memang KDRT itu secara hukum itu memang harus yang KDRT yang harus yang korban ini yang melaporkan. Jadi secara undang-undang terkait KDRT ini sebetulnya bisa dilaporkan oleh lain pihak di luar diri sendiri. Jadi kalau seseorang mengalami KDRT, dia bisa memberikan surat kuasa ke pamannya, ke orang tuanya, adik, kakak, dan lain sebagainya untuk melaporkan hal ini karena bisa diwakilkan. Jadi begitu ya. Jadi suatu saat kalau kalian mendapatkan tindakan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bisa melaporkan atau bisa juga diwakilkan laporannya kepada keluarga kalian. Bagaimana nih komentar kalian terkait dengan KDRT?